Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, baiklah pada bab 3 ini, bab yang terakhir dari pembelajaran kita pada semester 1 ini, tahun ajaran 2020-2021. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Nah, sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dalam menerima pembelajaran ini dilapangkan hati kita dan dicerdaskan pemikiran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab itu mari kita mulai pembelajaran ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda semuanya, kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep jujur dalam bermuamalah. Kita sudah paham tentang apa itu jujur, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Dan termasuk apa itu yang dikatakan muamalah. Nah, pada bab yang ketiga ini kita lanjutkan pembelajaran kita dengan judul menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Ananda semuanya, dimanapun Ananda berada, sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan, "Ya ma'syaran Najar, innakum qad wallaitum amran halakat fihil ummamus salifah al-mikyanu wal mizanu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan." Ananda semuanya, hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang, terutama para pedagang, untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak binasa seperti umat-umat terdahulu. Nah, ini Ananda terjadi pada umat Nabi Syuaib alaihissalam, bahwa umat Nabi Syuaib itu yang menjadi kerusakan yang membuat mereka binasa itu disebabkan oleh curang dalam menimbang dan menakar. Nah, oleh sebab itu kepada kita tentu juga kita takut dengan hal-hal yang semacam itu, dan mari kita waspada diri dalam perdagangan agar jangan curang dalam menimbang dan menakar. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, Rasulullah berkatakan,
mengatakan, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk, fa inna sidqa tufa'ninatun wa innal kadhiba ribatun." Rawahu Tirmizi. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Sekali lagi, tinggalkan, kata Rasulullah, yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Memang kepada ananda semuanya, setiap orang yang selalu berdusta, ya, setiap orang yang selalu berdusta, maka pasti dia tidak tenang. Tapi setiap orang yang jujur, pasti dia akan tenang. Nah, ananda semuanya, yang ketiga, konsep jujur dalam muamalah. Konsep jujur dalam muamalah itu sangat penting, ya. Nah, terutama konsep jujur itu adalah benar, siddiq. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 119 mengatakan dan sekaligus memanggil kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang beriman. Ananda semuanya, walaupun kita dalam keadaan COVID-19 hari ini, tetapi pembelajaran kita tetap kita lanjutkan. Nah, oleh sebab itu apa maksudnya ayat di atas? Ya, bahwa kita diperintahkan yang pertama untuk bertakwa kepada Allah, yang kedua bersamalah kita bersama orang-orang yang benar. Nah, muamalah adalah aturan Allah untuk manusia untuk bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi sosial. Aspek dalam muamalah, ada dua aspek dalam muamalah, yaitu adabiyah dan madaniyah. Aspek adabiyah menyangkut adab atau akhlak seperti kejujuran, toleransi, sopan santun, adab bertetangga, dan sebagainya. Nah, itu adab adabiyah. Itu aspek adabiyah. Kemudian ananda semuanya, sedangkan aspek madaniyah itu berhubungan dengan kebendaan seperti halal, haram, syubhat, kemudaratan, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu muamalah ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia, sehingga terwujudlah masyarakat yang rukun dan tentram. Ananda semuanya, maka daripada itu jujur dalam muamalah dapat diartikan sebagai kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan tindakan dalam berinteraksi sosial dengan sesama manusia.
Contoh kejujuran dalam muamalah antara lain, yang pertama, tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua, siap menjadi saksi yang adil dan menyampaikan sesuai fakta dan kebenaran. Yang ketiga, melapor pada RT dan RW menjadi warga di lingkungan baru. 4, tidak berbohong dan membuat alasan bila berhalangan hadir. Yang keempat, tidak berbohong dan membuat alasan bila berhalangan hadir. Yang kelima, menjaga nama baik tetangga, apalagi sesama saudara muslim. 6, mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat. 7, jujur dalam berdagang, tepat dalam menakar dan menimbang. 8, tidak mengambil atau meminjam barang orang lain tanpa izin. Oleh sebab itu, kepada ananda semuanya, inilah caranya dalam pembelajaran ini untuk menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Oleh sebab itu, kepada ananda semuanya, tolong dipahami dengan baik pembelajaran ini dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, pada pertemuan kali ini kepada ananda, karena kita tidak bisa bertemu tatap muka di sekolah, di madrasah, daripada itu, untuk tugas ananda pada hari ini, tolong kembali dibuat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, kemudian diterjemahkan dan dibuat maksudnya sesuai dengan pemikiranmu, ya, sesuai dengan pemikiranmu. Nah, oleh sebab itu kepada ananda, mari kita semuanya untuk mengulang-ulang pelajaran di rumah dan kirim tugas itu melalui WA, ya, dan kirim kepada WA Bapak supaya ananda bisa untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Terakhir, pada ananda, itu pelajaran kita pada hari ini, dan kita sudahi dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan terakhir, kepada ananda, jangan lupa memakai masker kemana saja ananda berjalan dan patuhi protokoler kesehatan agar kita terhindar daripada masalah COVID-19 sekarang. Kemudian juga jangan lupa sholat 5 kali sehari semalam agar hidup kita ini lebih berkah lagi, baik untuk dunia ini, untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Itu saja pelajaran kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.